Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin 12 Oktober 2020. Kita melanjutkan pelajaran kita memasuki materi ke-7. Adapun judul kita hari ini yang D, reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Ketika kafir Quraisy mengetahui adanya perjanjian antara Nabi dan orang-orang Yasrib atau Madinah, mereka semakin keras menyiksa umat Islam. Hal ini membuat Nabi segera memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Yasrib. Nah, di sini ada dikatakan hampir semua umat Islam kurang lebih 150 orang yang telah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Selain itu, mereka merasa bahwa hijrah ke Madinah membuat umat Islam semakin bertambah banyak dan berkembang. Nah, di sini ada 3 cara atau sikap yang dilakukan para kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu membiarkan beliau sampai hijrah ke Madinah dengan sendirinya. Nah, tetapi keputusan ini tidak akan dapat memecahkan masalah karena kepergian Nabi Muhammad SAW dari Mekah boleh jadi akan menyiapkan kubu Yasrib atau Madinah untuk memerangi mereka. Jika mereka memilih kedua, yaitu memenjarakannya, akan memicu umat Islam untuk membebaskannya. Nah, jadi di antara 3 ini mereka memilih yaitu memutuskan untuk membunuh Rasulullah SAW. Yaitu dengan cara memilih para algojo yang berasal dari seluruh suku. Nah, pada suatu saat ketika para algojo ingin menyerang rumah Rasulullah SAW, saat itulah malaikat pembawa wahyu turun dan mengabarkan atau memberitahu rencana kafir Quraisy tersebut kepada Rasulullah sebagaimana dinyatakan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 30. Nah, ini untuk kamu semua wajib ditulis ayatnya. Kamu cari, ini tulis ayat dan artinya. Nah, di sini selanjutnya, pada saat Nabi mendapat kabar dari malaikat tersebut, maka Nabi Muhammad mendapat perintah untuk hijrah. Beliau keluar dari rumah secara diam-diam, dan berbagai usaha kafir Quraisy untuk mencegah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Pada akhirnya usaha mereka tidak mendapatkan hasil atau gagal. Nah, di sini Nabi Muhammad menjalankan hijrah dengan rencana sejak persiapan sampai pelaksanaan. Akhirnya Nabi sampai ke Madinah dengan selamat. Nah, di sini juga terdapat alasan-alasan yang dibuat atau dinyatakan oleh kafir Quraisy. Yang pertama ini alasan mengapa kafir Quraisy tidak menyiksa keluarganya lagi ketika atau setelah Nabi Muhammad meninggalkan Mekah. Ini ada 2. Dan yang kedua ini alasan kafir Quraisy tidak menyiksa umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Nah, kita masuk yang E, proses hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Nah, di sini proses hijrah Nabi terdapat 5 langkah. Yang pertama yaitu Ali menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya. Nah, tambahan sedikit dari saya. Di sini mengapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ali untuk menggantikannya untuk tidur di tempat tidurnya. Hal itu dilakukan untuk mengelabui algojo kafir Quraisy dan supaya Nabi lebih mudah diam-diam keluar dari rumahnya dan pergi bersama Abu Bakar untuk hijrah ke Madinah. Nah,
Yang kedua yaitu Gua Sur. Gua Sur ini adalah tempat pertama yang dituju oleh Nabi dan di mana tempat ini adalah tempat persembunyian Nabi. Di sanalah Nabi dan Abu Bakar menyusun rencana bagaimana bisa melewati para kafir Quraisy untuk em, mendapatkan perjalanan yang lancar menuju Madinah atau Yasrib. Nah, ini adalah hal-hal yang dilakukan Nabi Muhammad dan Abu Bakar selama berada di Gua Sur. Ada 5. Yang ketiga, yaitu Suraka. Suraka ini adalah nama seseorang dari salah satu kafir Quraisy. Suraka ini adalah seseorang yang mempunyai sifat serakah. Kenapa serakah? Dia juga salah satu yang mengikuti sayembara yang dilakukan atau yang diadakan oleh kafir Quraisy, yang mana berisi barang siapa bisa menemukan Nabi Muhammad, mereka akan diberikan 100 ekor unta. Nah, mendengar hadiah yang besar tersebut, Suraka berpikir untuk mengelabui para pengikut sayembara itu karena ada mendapat kabar melihat ada serombongan, yaitu rombongan Nabi dan para sahabat. Nah, di situ kesempatan Suraka mengelabui para pengikutnya bahwasanya beliau mengatakan itu bukan rombongan Nabi. Nah, pada saat itu para pengikut atau yang pengikut sayembara yang lain itu percaya dengan perkataannya. Nah, pada saat itu pula Suraka mengambil kesempatan tersebut dan mengejar rombongan Nabi tersebut dan para sahabat. Tetapi dalam pengejaran tersebut dia tidak berhasil. Malah berkali-kali sampai 4 kali jatuh bangun dari kudanya. Dan sampai akhirnya beliau menyerah dengan sendirinya. Nah, di sini setelah kegagalannya yang dialami, dia tidak ada niat lagi untuk menangkap Nabi. Malah dia menemui Nabi Muhammad dan para sahabatnya tersebut untuk meminta maaf dan malah menawarkan bekal makanan yang dimilikinya. Tetapi Nabi menolak. Hanya saja Nabi meminta kepada si Surakah agar merahasiakan pertemuan mereka. Dan Surakah pun setuju dengan hal itu. Selanjutnya, Nabi Muhammad dan Abu Bakar atau sahabatnya menuju ke Kuba. Nah, Kuba ini adalah sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Nah, di tempat tersebut Nabi dan para sahabat membangun sebuah masjid yang dalam sejarah Islam itu adalah masjid pertama yang telah dibangun beliau. Nah, dari itu masjid tersebut dinamakan Masjid Kuba. Nah, di situ beliau tinggal di Kuba selama 4 hari. Pada Jumat pagi beliau berangkat dari Kuba menuju ke Madinah. Nah, ketika tiba di kampung Bani Salim bin Auf, waktu sholat Jumat tiba. Nabi Muhammad melaksanakan sholat Jumat di sana. Inilah Jumat dan khutbah yang pertama dalam Islam. Nah, setelah melalui berbagai proses dan langkah-langkah yang telah dilalui Nabi dan para sahabat, beliau dan para sahabat tiba di Madinah. Dan setibanya beliau di Madinah, program pertama yang dilakukannya yaitu menentukan di mana akan dibangun masjid. Beliau melepaskan untanya dan menetapkan tempat berhenti untanya sebagai masjid. Ternyata untanya berhenti di tanah milik 2 orang anak yatim, maka Nabi Muhammad SAW minta keduanya untuk menjual tanahnya. Namun keduanya ingin memberikan tanahnya sebagai hadiah kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi tetap ingin membayar harga tanah itu sebesar 10 dinar. Dan Abu Bakar menyerahkan uang tersebut kepada mereka berdua.
Selanjutnya, Nabi Muhammad tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sampai selesai masa pembangunan Masjid Nabawi dan tempat tinggal beliau. Nah, beberapa hari kemudian, istri Nabi, Saudah R.A., dua putri beliau, Fatimah radhiyallahu an dan Ummu Kulsum R.A., Usamah bin Zaid R.A., dan Ummu Aiman R.A. juga menyusul hijrah ke Madinah di bawah kawalan Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu an. Nah, sampai di sini materi kita pada hari ini. Ibu harap materi ini kalian catat dengan lengkap. Selamat belajar dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.